Saudara terkasih di dalam Tuhan, ini adalah perikop yang kembali menjelaskan tentang karakter Kristiani. Jadi ketika kita semua mencoba melihat segala macam keterbatasan kita, maka seringkali firman Tuhan, ajaran Kristus itu melawan nilai-nilai yang ada di dalam dunia. Dan kita pun akan menyadari bahwa ketika Yesus memberikan nilai-nilai kepada kita yang harus kita terapkan seluruh hidup kita, maka nilai-nilai itu melampaui segala nilai-nilai yang ada di dalam dunia. Saya percaya ini menjadi hal yang penting bagi kita sebagai orang Kristen, karena kita dituntut bukan sama seperti orang-orang dunia, tetapi kita dituntut melebihi semua nilai yang ada di dalam dunia. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Saya akan membacakan ayat ke-43 bergiliran dengan Bapak Ibu sekalian sampai kita menyelesaikan ayat ke-48. Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya Allah. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, dan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kita ulangi bersama-sama ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, banyak penafsir yang setuju bahwa perikop yang dibahas oleh Matius, bagaimana Yesus mengajarkan ajarannya, ini menjadi satu perikop yang sangat sulit untuk diterapkan. Saya pun juga setuju, maka ketika kita pun juga belajar untuk mengampuni, khususnya mengasihi musuh kita, maka ini pun juga bukan pekerjaan yang sangat ringan. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita, tantangan begitu besar pada waktu kita berusaha untuk mengasihi, bahkan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Tidak mudah memang, tetapi ini menjadi satu ajaran yang sangat penting, sehingga kita diajar untuk memiliki kasih sedemikian rupa, bahkan bukan hanya orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita, orang yang sama agamanya dengan kita, sebangsa dengan kita, sesuku dengan kita, tetapi melampaui batasan-batasan itu, sehingga kita pun harus mengasihi musuh kita. Saya pun juga percaya bahwa ketika Bapak Ibu dan saya memiliki penilaian pada seseorang yang mungkin kelihatannya sabar, belum tentu sesungguhnya adalah sabar. Bagaimana cara kita menguji? Mungkin Bapak Ibu sangat mudah untuk mengetahui bagaimana orang itu memang betul-betul sadar. Maka kita akan mengujinya di jalan raya. Bagaimana dia menyetir, bagaimana dia mengemudi, bagaimana dia menghadapi tantangan, ya, rating ke kanan, beloknya ke kiri, atau bagaimana sehingga terjadi orang itu tetap sabar, tetap tersenyum, kemudian tetap dalam mulutnya mengucapkan diberkatilah orang yang seperti itu. Maka saya percaya ini menjadi satu tantangan yang sangat sulit. Saya pun juga pernah mengalami bahwa ketika saya dulu masih bekerja gitu ya, saya berkendaraan sepeda motor, kemudian saya dalam kondisi lapar, panas-panas, kemudian pada waktu itu saya stres memikirkan target yang harus saya penuhi. Aduh, Bapak Ibu bisa dibayangkan saya bagaimana caranya untuk bisa menjual barang-barang saya.
Tetapi ketika dalam suasana seperti itu, di tengah jalan ada mobil ya yang kemudian melambung di samping saya, pintu depan kirinya membuka jendela, lalu seseorang yang di sana meludah, gitu ya. Kenalah di jaket saya, gitu ya. Waduh, apa yang terjadi? Saya teringat itu adalah satu kemarahan yang betul-betul marah. Saya marah luar biasa, dan kemudian saya kejar di dalam hati saya, siapapun yang ada di mobil itu akan saya ajak berantem. Laki-laki kayak perempuan, kayak pokoknya saya balas. Wah, saya kejar, dan ternyata dia pun juga takut, Bapak Ibu. Jadi saya kenceng, dia semakin kenceng. Saya ke kanan, dia ke kanan. Saya ke kiri, dia ke kiri. Nah, suatu saat, mungkin pada waktu itu ya Tuhan memang mengizinkan pembalasan untuk saya laksanakan. Wah, saya memiliki kesempatan untuk ke kiri. Nah, dia ternyata tidak bisa ke kiri lagi. Wah, kesempatan. Nah, ini tinggal adu cepat. Nah, saya berdoa dalam hati, Tuhan, biarkanlah dendam ini berlalu bagiku, dan biarlah aku puas untuk membalaskannya. Saya mikir pada waktu itu, apa yang ingin saya lakukan ya? Wah, saya punya list 1, 2, 3. Oh, ternyata yang ketiga yang ingin saya lakukan. Wah, saya berdoa, Tuhan, tolong jangan ditutup jendelanya supaya saya bisa membalaskan dendam saya. Wah, saya kejar, akhirnya pas nilainya, kecepatannya pas, kemudian timingnya pas, jaraknya pas. Inilah waktunya saya mengumpulkan semua amunisi di mulut saya. Kemudian apa yang terjadi ketika pas saya yakin, maka saya dengan kemarahan yang luar biasa, saya langsung balas, gitu ya, lebih hebat. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, mungkin sama saja dengan kita semua. Pada waktu kita marah, pada waktu kita jengkel, pada waktu kita dendam, pada waktu kita ingin membalas, maka seringkali kita ini nggak pakai rasio, otak kita itu juga terpengaruhi. Sehingga ketika saya membalas, saya lupa membuka kaca helm saya. Jadi itu jadi masalah. Pada waktu saya mengingat itu, Bapak Ibu, maka ini menjadi satu pengalaman yang memalukan sampai hari ini. Wah, tapi saya pun juga setuju bahwa memang manusia kecenderungannya adalah inginnya membalas. Makanya ketika kita hari ini mencoba membuka firman Tuhan tentang ajaran Yesus, bagaimana kita harus mengasihi musuh kita, maka kita betul-betul akan sangat bergumul. Padahal kita adalah orang-orang yang jauh daripada orang-orang yang memiliki hati mudah mengampuni. Inilah Bapak Ibu, saya percaya ini cocok buat kita. Tetapi saya percaya ini bukan sebagai firman Tuhan yang bukan tanpa alasan ketika dituliskan pada kita, tetapi sebagai satu cerminan terus menerus berkaca di dalam pengorbanan Yesus, dan biarlah kita menjadi orang yang penuh dengan pengampunan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, perikop ini dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama, kita akan melihat bahwa ayat 43 ini berbicara tentang perintah yang banyak dianut, banyak diajarkan kepada orang-orang Yahudi. Sehingga di dalam ayat 43 kita akan mencoba melihat bahwa pernyataan hukum yang ada di sana adalah pernyataan yang sama sekali berbeda dengan kitab Taurat. Perhatikan ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Bapak Ibu, ini bukan berarti ajaran Yesus. Yesus hanya mengutip dari ajaran-ajaran yang sudah mendarah daging di dalam kehidupan orang-orang Yahudi ketika mereka menghadapi sesama teman, ketika mereka menghadapi sesama saudara, ketika menghadapi musuh. Mereka begitu kental dengan aturan-aturan ini. Bahkan ketika mereka belajar untuk mengampuni, mereka tidak bisa melebihi dari 4 angka. Maksimal 4 kali saya mengampuni dia. Pada waktu diperlakukan tidak adil, maka saya akan membalas. Makanya ketika Petrus mengatakan itu, mereka kaget bahwa Yesus memiliki standar 70 kali 70 kali. Artinya kita hari ini perlu belajar bahwa kadang-kadang manusia sukanya memelintir ayat-ayat firman Tuhan. Apalagi dia adalah orang yang mengerti firman Tuhan, dia menguasai firman Tuhan, maka dia memiliki celah-celah tertentu sehingga dia memelintir ayat Alkitab, diringankan, diselewengkan sehingga sesuai dengan keinginannya. Hal semacam ini adalah hal yang sangat wajar Bapak Ibu, karena kalau kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel di tengah-tengah bangsa kafir, mereka juga sangat sakit hati, sangat dendam. Mereka ini adalah bangsa yang sudah begitu lama dijajah, berganti-ganti bangsa. Mulai dari Asyur, Babel, Media Persia, kemudian Yunani, kemudian Roma.
Belum lagi di situ, mereka ketika memiliki sejarah mengingat bagaimana bangsa Israel masuk di tanah Kanaan. Pada zaman Yosua, mereka diperintahkan untuk membunuh semua suku yang ada di sana. Maksudnya apa? Supaya orang Israel hidup dengan tenang tanpa ada pengaruh-pengaruh negatif dari suku yang ada. Tetapi alhasil ada suku-suku yang tidak dibinasakan. Sehingga ketika orang Israel hidup di tanah Kanaan, maka mereka dipengaruhi oleh semua adat budaya agama kafir, sehingga mereka lambat laun melupakan dan meninggalkan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, orang-orang yang sama-sama tinggal di tanah Kanaan, yang bukan penjajah dari negara-negara besar tadi, mereka pun juga saling memusuhi Israel. Contohnya adalah Filistin, Ai, dan seterusnya. Sehingga ketika orang Israel mengenang bagaimana masa lalunya di tengah-tengah bangsa besar, di tengah-tengah sesama bangsa-bangsa di Kanaan, mereka berhadapan dengan musuh, dan musuh. Ketika firman Tuhan, ketika kita melihat Taurat mengajarkan tentang mengasihi sesama, maka saya percaya kejengkelan mereka, dendam mereka, sakit hati mereka, trauma mereka, kemudian masuk di dalam tafsiran, pengajaran, sehingga muncullah kalimat kita boleh mengasihi musuh kita, mengasihi saudara kita, tetapi kita boleh membenci orang yang menjadi musuh kita. Itu menjadi satu ajaran yang terus menerus mendarah daging. Oleh karena itu pada ayat 43 Yesus mengutip, kamu telah mendengar firman, artinya segala yang sudah diajarkan kepada bangsa-bangsa Yahudi, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Saya percaya pada waktu itu orang Israel juga memiliki pengertian yang sangat jelas tentang hukum Taurat, khususnya bagaimana menghadapi musuh-musuh. Bapak Ibu coba kita perhatikan beberapa contoh kecil saja. Saya tidak akan pernah menyebutkan seluruhnya. Bandingkan kalau andai kata Bapak Ibu mengingat sebuah peristiwa ketika orang Yahudi yang mampu sudah melaksanakan panen, maka ada satu aturan baku yang harus diterapkan oleh semua orang, bahwa mereka yang melaksanakan panen tidak boleh mengambil semua hasil panen yang ada. Mereka harus menyisahkan sedikit untuk orang-orang yang miskin dan orang-orang asing yang tinggal di Kanaan. Orang-orang asing di sini mungkin saja mereka adalah keturunan bangsa-bangsa yang pernah berperang dengan orang Israel. Mungkin saja bangsa-bangsa yang pernah menjajah Israel. Orang asing ada di sana. Kemudian perhatikan juga kalau Bapak Ibu membaca selanjutnya, bahwa orang asing sekalipun yang hidup di Kanaan memiliki aturan yang sama berkaitan dengan hukum yang ada. Jadi orang Israel sudah diajarkan tidak boleh memiliki sikap yang bersifat rasial. Kepada orang Edom pun tidak boleh, kepada orang Mesir pun tidak boleh. Ini adalah aturan yang dipegang bersama-sama dan mereka tahu itu. Kemudian kalau umpamanya Bapak Ibu membaca beberapa ayat gitu ya, maka Bapak Ibu bisa menemukan bahwa masalah properti sekalipun ada aturannya. Bahwa ketika seorang Israel, orang yang percaya ini kemudian memiliki musuh, musuhnya punya kambing atau domba atau properti sesuatu, kambing dombanya kemudian lepas. Ketika kita menjadi musuh dia yang punya kambing lepas ini, apa yang kita lakukan kalau ketemu kambingnya lepas? Saya amankan, tapi dalam bentuk sate kambing, mungkin gitu ya. Tidak boleh, meskipun itu milik musuhnya, harus diamankan, dipelihara. Kalau musuhnya mencari, maka kita wajib mengembalikan. Loh, ini aturan loh. Berarti hukum Taurat sangat jelas memiliki kasih kepada musuh sekalipun. Kemudian bandingkan di dalam Amsal 25 ayat 21. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Artinya apa? Sangat jelas perlakuan terhadap musuh harus dengan kasih. Tetapi kenapa kok muncul seperti ini? Dari masa trauma yang tadi Bapak Ibu, ternyata saya percaya banyak penafsir kemudian menambahkan, selain dari trauma masa lalu, bangsa Israel juga memiliki Mazmur yang disebut dengan Mazmur kutukan. Coba nanti Bapak Ibu ya baca di rumah Mazmur pasal 139 ayat 19 sampai 24. Silakan dibaca.
Kalau dibaca, lalu kemudian tolong dihafalkan. Kalau sudah hafal, nanti kalau ada kata suami kita melakukan kesalahan, istri kita melakukan kesalahan, orang lain melakukan kesalahan, wah kita lumayan bisa berbuat mendoakan mereka dengan mazmur kutukan ini. Ada mazmur kutukan loh Bapak Ibu. Makanya ketika ada mazmur kutukan yang dianggap sebagai firman Tuhan, maka mereka mencoba membenarkan diri. Oh ternyata aku berhak memperlakukan sesuatu yang berbeda terhadap musuhku. Aku berhak membalas, aku berhak melakukan sesuatu yang tidak baik pada musuhku. Ini menjadi hal yang diselewengkan dari hukum Taurat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sangat penting bagi kita hari ini untuk belajar dan menilai diri. Apakah kita suka merasionalisasi firman Tuhan? Maka orang reform seringkali menyebut diri adalah orang yang mengerti Alkitab, orang yang belajar teologi. Maka biasanya orang yang semakin mengerti celah. Orang yang semakin mengerti celah, maka bisa membelintir sana, membelintir sini. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah memakai rasionalisasi berkaitan dengan ego kita sendiri, dengan hawa nafsu kita sendiri untuk memakai firman Tuhan dengan tujuan yang tidak sepantasnya. Oleh karena itu ketika Yesus melihat ajaran-ajaran yang ada bahwa mengasihi sesama manusia dan membenci musuh itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kemudian di ayat 44 Yesus memberikan satu ajaran yang baru. Perhatikan ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita bisa melihat bahwa perbedaan kutipan dari Ulangan pasal 19 tadi yang dikutip oleh orang Yahudi dikurangi dan ditambah. Kutipan-kutipan yang dikutip oleh orang Yahudi adalah kutipan yang dikurangi dan ditambah. Imamat 19 mengatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada sesuatu yang dihilangkan dari hukum Taurat itu, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini hilang. Tetapi kemudian ditambah, bencilah musuhmu. Dan melihat hal ini kemudian Yesus memiliki satu pemandangan dan ingin mengembalikan kepada tafsiran yang semula, bahwa kita harus mengasihi musuh kita, bahkan berdoa bagi mereka. Waduh Bapak Ibu, saya percaya ini menjadi sesuatu yang sangat sulit. Harusnya dilawan, musuh harusnya ya diperlakukan sama seperti bagaimana dia memperlakukan kita. Tetapi di sini kita bisa melihat beberapa hal berkaitan dengan nasihat yang Yesus berikan kepada kita. Di dalam ayat 44b dikatakan, kita harus mendoakan musuh kita. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki sikap yang baik, memiliki sikap kasih pada musuh, salah satunya yang diajarkan Yesus adalah mendoakan mereka. Bapak Ibu pernah nggak mengalami berdoa bagi musuh kita? Berdoa di sini Bapak Ibu ya, jangan sekedar hanya berpikir aku berdoa, tapi kata-kata yang keluar dari hati dan mulut kita kepada Tuhan sebagai saksi seolah-olah membawa musuh kita di samping kita, kemudian kita memintakan berkat Allah kepada dia. Maukah kita berdoa minta berkat Allah bagi dia? Aduh, sangat sulit Bapak Ibu. Saya pernah sangat sulit untuk berdoa bagi bapak saya. Bapak saya adalah orang yang pernah menyakiti keluarga kami. Bapak saya kawin lagi dalam kondisi ekonomi keluarga kami betul-betul gak punya. Kami begitu kecewa, kami begitu dendam. Makanya ketika saya sudah bekerja, makanya ketika saya memiliki uang meskipun tidak banyak, kemudian ada informasi, bapak mudik ya. Dia sekarang dalam kondisi lebih susah, sulit hidup keluarganya. Bapak Ibu, apa yang saya pikirkan pada waktu itu? Apakah kemudian saya tanya, oh iya, bagaimana kabarnya? Dalam hati saya mikir, syukur, rasain dalam hati. Bapak Ibu, kemudian paman saya bercerita, kamu tahu Dik, bapakmu kerja apa? Kemudian saya tanya, kerja apa dia? Kerja apa dia? Mulut saya ngomong begitu. Kerja apa dia? Kemudian diceritakan, bapakmu itu ya bikin trompet-trompetan, dijual, belum tentu laku. Buat mainan-mainan anak-anak dari kertas.
Buat mainan anak-anak dari kaleng. Bapak Ibu mungkin tahu ya mainan anak-anak yang burung-burungan atau ayam-ayaman dari kaleng kemudian didorong yang bunyi tuk 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 tuk. Bapak mau jual mainan-mainan anak, belum tentu laku, kasihan. Dalam hati, kamu sudah membuat kami susah. Syukur, kapok, rasa no. Hati saya itu begitu pahit. Kemudian saya berdoa pada Tuhan, kata-kata saya nggak bisa keluar. Saya ingin berdoa, Tuhan berkati bapak saya. Dendamnya itu betul-betul menyala, sehingga ada kemauan hitam dan putih, keinginan untuk terus membenci dan keinginan untuk meminta berkat. Semuanya beradu dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya benci betul. Dendam itu betul-betul membuat saya marah habis-habisan. Dan saya pun pada akhirnya ketika bergumul begitu lama, baru ketika saya berdoa, Tuhan, ampuni saya yang tidak pernah mengampuni bapak saya. Berikan berkat kepada bapak saya dan anak-anaknya. Aduh saudara, ketika kalimat itu terlontar dari hati saya, berbulan-bulan saya berdoa tidak mampu mengatakan itu, maka seperti sesuatu yang berat terlepas dari pundak saya. Dan itu adalah anugerah yang sangat indah. Bapak Ibu kalau mengalami pengampunan, pemberesan secara pribadi, maka Bapak Ibu akan merasakan betapa besar kelegaan yang Tuhan janjikan. Makanya ketika saya terus berdoa untuk bapak saya kemudian belajar mengampuni dan mengampuni terus. Sehingga ketika saya harus berkomitmen, saya ingin ketemu sama bapak saya datang ke sana dengan uang terbatas, dengan alamat yang tidak jelas, saya cari sampai ketemu. Sulit mengampuni, tetapi bermula dari sebuah doa supaya Tuhan memberkati bapak saya. Aduh Bapak Ibu, ketika semuanya Tuhan tuntun dengan sangat sulit, saya bertemu dengan bapak saya, pengampunan ada di sana, pemberesan ada di sana, semuanya bisa lega, beres, tidak ada trauma. Aduh, saya percaya sangat sulit loh untuk berdoa bagi orang yang kita musuhi. Saya percaya ini tidak mudah, tetapi ini bukan sebuah pilihan. Ini adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Berdoalah bagi musuh kita dengan memintakan berkat kepada dia. Aduh, sangat sulit. Saya percaya sangat sulit. Kemudian di dalam ayat 45, Yesus ini memberikan satu contoh bagaimana caranya kita bisa berbuat baik atau mengasihi musuh kita. Ayat 45 mengatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang yang tidak benar. Di sini Yesus ingin mengajarkan bahwa Allah Bapa adalah Allah yang penuh rahmat. Allah Bapa adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupan manusia yang sudah Dia ciptakan. Manusia yang percaya kepadanya, manusia yang baik, manusia yang kudus, manusia yang penuh dengan dosa, masih diberikan berkat yang bersifat umum. Seperti matahari, hujan, musim, dan semuanya. Ini adalah semua berkat yang bisa dinikmati oleh semua orang, tidak terkecuali. Meskipun mereka tidak memiliki berkat khusus, tetapi kemurahan Allah sudah cukup menaungi, menyertai, melindungi, memenuhi kebutuhan setiap manusia yang Dia ciptakan. Ketika Yesus mengatakan kalimat ini, sebenarnya kita diajak untuk berkaca. Lihatlah Bapa yang adalah Bapamu. Lihatlah teladannya. Harusnya engkau lihat Dia, supaya kamu tidak memilih orang sebagai objek dari kasih-Mu. Kita tahu kasih agape ini adalah kasih yang mungkin sulit kita terapkan. Bapak Ibu, kasih agape adalah kasih yang tanpa memandang batas. Kalau seandainya kita melihat Allah yang tanpa memandang batas mengasihi manusia, tanpa memandang batas kedegilan hati manusia, keberdosaan manusia, maka kita tidak akan memperoleh kelepasan dari dosa. Tetapi karena Allah mengasihi kita dengan kasih agape tanpa memandang batas, maka kita beroleh kasih karunia. Sehingga ketika kita dituntut untuk mengasihi musuh kita dengan kasih agape, maka jangan pernah memandang batasan-batasan yang sering kali kita berikan dalam kacamata kita untuk menilai saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang saya kasih, lihatlah Allah yang begitu baik pada semua orang. Meskipun mereka tidak menerima anugerah khusus dalam hal keselamatan, tetapi minimal objek kita adalah mereka pun harus kita kasihi, termasuk
musuh. Apalagi kita di sini memiliki anugerah khusus, kita sudah ditebus, diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka harusnya buah keselamatan itu memberkati mereka sampai mereka mengenyam, menerima, melihat anugerah khusus itu. Karena kita adalah anak-anak Allah. Tetapi saya perlu ingatkan begini, kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang rindu untuk melakukan perbuatan baik terhadap musuh, maka saya harus ingatkan kembali, Bapak Ibu harus mengawali kebaikan itu dari kebaikan yang bersifat buah rohani, buah pertobatan, buah spiritualitas, kedekatan pribadi dengan Tuhan. Ini adalah buah yang sejati. Kita tidak boleh melaksanakan sekedar kebaikan, tapi kebaikan menurut etika moral. Gampang kalau kita mau berbuat baik secara etika moral. Orang lain tidak tahu sakitnya hati kita, dendam kita sudah mengampuni atau tidak. Kemudian kita membantu dia, menyumbang dia. Maka orang melihat, aduh baik ya, orang ini luar biasa. Dulu dia itu difitnah loh, tapi sekarang coba, membantu, baik. Tetapi hari ini kita harus mencoba memperlakukan perbuatan baik itu didasarkan spiritualitas, pertobatan, buah dari iman itu, sehingga kita tidak hanya berbuat baik secara etika moral, tetapi kita berbuat baik sesuai dengan kacamata Allah yang telah melahirbarukan kita. Sebagai satu contoh sangat mudah Bapak Ibu, mungkin sering kali saya sebutkan bahwa Bapak Ibu perlu mengingat dua tokoh ini. Pertama Bunda Teresia dan Putri Diana. Putri Diana adalah orang yang begitu baik, orang memuja dia. Tidak ada orang yang tidak mengenal dia atas kebaikan-kebaikannya. Ketika dia meninggal, semua orang bahkan seluruh bumi berduka. Saya percaya ini adalah satu figur yang hebat, satu figur yang agung, satu figur yang rela melakukan segala-galanya secara sosial. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu dia meninggal dengan selingkuhannya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Kehidupan spiritualitasnya, kedekatan pribadi dengan Tuhannya sama sekali nol. Kebaikannya begitu agung, tetapi iman rohaninya, kedekatan pribadi dengan Tuhan begitu rendah. Karena dia adalah orang yang tidak pernah bertobat. Dia adalah orang yang tidak membenci dosa, bahkan dia hidup di dalam perselingkuhan. Saya percaya ini berbanding terbalik dengan Bunda Teresia. Bunda Teresia adalah orang yang sederhana, tetapi pada waktu dia melayani semua orang, maka dia memiliki satu komitmen. Pernyataannya dinyatakan di dalam pertanyaan wartawan yang diajukan kepada dia. Dia kemudian menjawab, karena Tuhan sudah menyelamatkan aku, dan aku sekarang ingin membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Bandingkan kehidupan Bunda Teresia. Apakah hidupnya di dalam dosa? Tidak. Di dalam hidupnya kebaikan melimpah dari iman, dari spiritualitasnya, sehingga betul-betul berbanding terbalik dengan Putri Diana. Bagus tapi tanpa ada kesalehan, dan ini begitu hebat, tetapi diimbangi dengan kesalehan. Berbuatlah baik melalui imanmu, melalui kesalehanmu, melalui kedekatan pribadimu dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita melaksanakan itu, maka semuanya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Orang yang tidak pernah mengenal Tuhan pun, maka dia bisa melihat dengan mata terbuka kemuliaan Allah kita melalui buah iman kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Yesus mengajarkan di dalam ayat yang ke-47, dikatakan harusnya kita memberi salam. Contohnya, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Salah satu contoh kita bisa mengasihi musuh kita, selain berdoa memintakan berkat dari Allah kepadanya, maka kita harus berbuat baik kepadanya yang berawal dari iman dan spiritualitas kita. Dan yang ketiga, diberikan contoh di sana, kita harus memberi salam. Saya bertanya di dalam hati, apa pentingnya memberi salam? Maka saya menemukan beberapa hal. Memberi salam yang dimaksud di sini Bapak Ibu, ini sangat penting. Kenapa? Begini, di dalam budaya kuno, orang memberi salam, contohnya, Shalom, damai sejahtera. Artinya apa? Di dalam ucapan kita ketika menyapa orang, menyambut orang, memberikan salam, maka kita sedang berdoa kiranya turun berkat atas Allah. Damai sejahtera atasmu.
Makanya tadi kita memuji Tuhan, salam damai, kan begitu. Pada waktu kita menyanyikan lagu salam damai, sebenarnya bukan pujian yang kita katakan dari lidah kita, tetapi doa, salam damai turun dari Allah kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, salam itu ternyata di dalam budaya kuno itu sangat penting. Sangat penting. Pada waktu hari ini, kita mencoba melihat, kenapa kok penting kita memiliki salam? Sebenarnya ini berbicara tentang penerimaan secara antusias kepada saudara-saudara kita. Penerimaan secara antusias kepada saudara-saudara kita dengan tidak munafik di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu kita mengatakan salam damai, maka hati kita sedang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah supaya berkat turun atas dia. Kebaikan tidak cukup, penerimaan itu penting. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu mengingat bagaimana tetangga kita mengucapkan salam ketika mereka bertemu satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya rahmat Allah, keselamatan, rahmat dan berkahnya tercurah kepadamu. Wah, keren ya? Keren, sangat keren. Makanya jawabannya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya biarlah rahmat, keselamatan dan berkat Allah tersebut tercurah atasmu juga. Wah, keren. Tetapi saya baru sadar beberapa tahun lalu ternyata saya pernah mendengar satu ajaran bahwa orang Kristen tidak boleh mengucapkan selamat ini kepada orang Muslim. Kalau andai kata ada orang Kristen yang mengucapkan kata-kata itu, maka orang Muslim tidak boleh menjawab, atau jawabannya begini, walaikum laknat. Apa artinya? Kiranya laknat Tuhan turun atasmu. Saya kaget, ternyata penting. Makanya Bapak Ibu jangan sembarangan dengan mengucapkan salam. Salam. Hatimu sedang berdoa kepada saudara-saudaramu. Hatimu sedang berdoa kepada musuhmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini menjadi hal yang sangat penting. Sebenarnya kita tidak hanya dituntut Tuhan untuk menjadi pribadi yang memiliki empati. Tidak. Tetapi kita diajarkan Yesus berdoa bagi dia, berbuat baik bagi dia, menerima dengan antusias di dalam salam-salam kita. Maka sebenarnya kita menjadi orang yang harusnya menjadi orang yang berkarakter altruis. Altruis itu melampaui empati. Empati itu adalah orang yang mampu merasakan penderitaan orang lain. Aduh, kasihan ya dia, kok jelek banget. Kalau aku jadi dia, aku pasti akan menderita. Nah, itu empati. Sudah baik kata orang, tetapi tidak. Yesus menuntut kita secara aktif menjadi pribadi yang altruis. Aduh, kasihan dia. Orang kok jelek banget. Kalau aku menjadi seperti dia, aku pasti menderita. Tapi okelah, aku akan pulang memberikan lulur bagi dia. Bro, ini lulur buat engkau, supaya penampilanmu lebih keren, supaya kamu tidak kelihatan jelek lagi. Ada action, aktif. Oleh karena pada waktu kita mengasihi musuh kita Bapak Ibu, maka semuanya berkaitan dengan bukan kata-kata, tetapi hati yang terwujud dalam tindakan yang aktif. Ini sangat penting. Sudahkah kita melakukan itu? Sulit, tapi bukan pilihan sekali lagi. Kemudian bagian yang ketiga Bapak Ibu, ayat 45 sampai dengan ayat 47 ini berbicara tentang dua alasan dari perintah Yesus yang ada di atas tadi. Perintah Yesus di dalam ayat 44 supaya kita mengasihi musuh kita, termasuk berdoa bagi mereka. Lalu apa alasannya yang diberikan Yesus bagi kita? Ada dua alasan. Pertama, ayat yang ke-45 menjelaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini berbicara tentang status kita. Pada waktu kita memiliki status sebagai anak-anak Allah, maka kita harus memiliki hidup sesuai dengan status itu. Kita adalah anak-anak Allah, mencerminkan sifat dari Bapa kita. Dalam budaya Yahudi, seorang anak ketika melakukan segala macam tindakan, maka disamakan dengan bapaknya. Contoh, saya dulu pada waktu nakal gitu ya, biasalah lempar-lempar, kena kaca orang pecah, kemudian berantem, kemudian dan seterusnya. Kamu anaknya siapa? Madin Pak Lek. Gitu ya kira-kira ya. Bapak saya kan Madin. Oh, pantesan. Jadi orang mengenal bapak saya, kemudian melihat kelakuan saya, itu nggak kaget.
pantesan anaknya mati. Nah, kira-kira begitu. Sama halnya orang-orang Yahudi punya budaya bahwa apa yang dibawa dalam identitas anaknya sebenarnya mencerminkan bapaknya. Dan kita pun secara rohani juga demikian. Pada waktu kita ini memiliki status anak-anak Allah sebagai anugerah, bukan melalui kemampuan kita untuk mendapatkannya, sebenarnya harus dibuktikan di dalam buah-buah yang mencerminkan sifat dari Bapa kita. Bapak Ibu, ini yang paling sulit. Jadi hari lepas hari, tidak ada waktu sedikit pun di mana kita sedang menyaksikan kemuliaan Allah. Kalau kita hidup dengan baik, maka orang bisa melihat kemuliaan Allah. Pada waktu kita hidup tidak baik, maka orang bisa mencela Allah kita. Oleh karena itu sekarang kita ini membawa identitas, dan identitas itu disorot luar biasa oleh orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kita hari ini hidup sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah? Nah, kemudian ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47 Bapak Ibu, ini berbicara tentang kesalehan Kristiani, di mana kesalehan Kristiani yang kita miliki sebagai anak-anak Allah dituntut melebihi segala nilai yang ada di dunia. Di dunia memiliki nilai-nilainya tersendiri, tetapi kita dituntut memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai etika moral dunia. Perhatikan ayat 46 sampai 47. Apabila kamu mengasihi yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi orang jahat pun bisa berbuat baik. Kalau kita memiliki standar yang sama, maka kita tidak hidup sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga pada waktu kita dituntut Tuhan melakukan dalam tuntutan yang lebih tinggi, melebihi nilai-nilai dunia, maka saya percaya itu bukan beban, tetapi itu adalah anugerah. Karena bukan kita yang melakukan, kemauan Tuhan yang kerjakan, kekuatan pun Tuhan yang akan berikan. Dituntut lebih, jangan marah. Dituntut lebih, jangan patah semangat. Dituntut lebih, mengucapkan syukur kepada Allah karena kita sebagai anak-anaknya. Biasanya orang yang memiliki anak kandung berbeda perlakuannya dengan bukan anaknya sendiri. Anak kandungnya dijaga demikian dengan tuntutan yang lebih keras supaya apa? Kualitasnya berbeda dengan bukan anaknya. Dan kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Ketika dituntut lebih, harusnya kita berbangga. Bapak Ibu, pada waktu saya mengikuti kegiatan pramuka, wah saya ini mengingat masa lalu gitu ya. Dengan kesombongan saya maksudnya. Saya dulu mengikuti kegiatan pramuka ini levelnya level lumayan lah. Jadi pasukan inti kecamatan padahal. Pasukan inti Kuaran Lawang. Oh, kecamatan loh, tapi sombongnya itu amit-amit. Gitu ya. Wah, saya dulu waktu mengikuti ujian pengambilan TKK, tanda kecakapan khusus Bapak Ibu. Saya sombong. Banyak teman-teman saya itu punya TKK itu banyak yang rentep di sini loh. Taruh sini sampai selendang. Nah, itu namanya TKK. Saya lihat mereka. Oke. TKK-mu cuman bulat-bulat. Saya pada waktu itu punya ambisi. Saya tidak boleh hanya memiliki TKK yang bulat. Yang bulat itu Purwa, dasar, Madya, tingkat 2. Yang utama. Nah, ini yang keren. Bentuknya ini segi 5. Wah, saya ngejar itu Bapak Ibu. Contohnya TKK renang. Wah, TKK renang kalau Purwa itu biasanya cuman renang 100 meter balik. Wah, beberapa gaya dia praktekkan lulus. Nah, yang Madya 200 meter sambil bawa barang atau contoh orang, karena ini berkaitan dengan kemampuan untuk SAR dan seterusnya. Wah, bawa orang dan seterusnya. Oke, saya selesai. Lalu bulan berikutnya saya langsung mengikuti ujian yang utama. Waduh, ini sangat berat. Sangat berat. Saya percaya ini kualitasnya tinggi. Wah. Oke, saya ikut. Ujiannya begini Bapak Ibu. Saya disuruh nyebur ke kolam renang dalam 3-4 meter dengan pakaian lengkap. Pakaian lengkap PDL itu berat karena tebal kainnya dan celananya itu juga tebal, pakai sepatu tentara. Wah, saya nyebur dengan atribut lengkap. Saya harus melepas satu persatu. Satu persatu saya lepas, saya taruh di atas. Kemudian saya harus ambil satu persatu memasang kembali. Waduh, saya hampir mati padahal.
Tapi ketika saya lulus, wah, bagaimana jalan saya? Bulat, kotak, segi 5. Saya bisa bangga begitu rupa, saya bisa sombong begitu rupa. Aduh, Bapak Ibu, ini adalah kesombongan yang paling memalukan saya, gitu ya. Tetapi cobalah kita lihat dari sisi yang lain. Saya bisa bangga loh, karena apa? Tuntutannya lebih tinggi dan saya mampu menyelesaikan. Kalau sekarang Tuhan berikan tuntutan pada kita, jangan pernah mengeluh. Ucapkan syukur, karena Tuhan akan berjanji memberikan kekuatan itu. Jangan mengeluh, jangan patah semangat. Bersyukurlah, bersukacitalah, karena kita patut berbangga. Bapak Ibu berbangga menjadi orang Kristen dengan tuntutan yang lebih hebat? Enggak ada jawaban amin di sini. Harusnya kita mengatakan amin. Seperti pada waktu khotbah-khotbahnya gitu ya. Bapak Ibu akan diberkati, amin. Amin. Bapak Ibu dituntut lebih tinggi melebihi nilai-nilai dunia, amin. Ya, oke. Tapi Bapak Ibu, ini menjadi peringatan bagi kita bahwa sebenarnya ucapan syukur itu penting. Ketika Tuhan memberikan kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mengasihi musuh itu begitu berat. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, bukan satu pilihan. Saya percaya ketika mengasihi musuh Bapak Ibu, saya percaya bukan hanya diri kita yang dipulihkan, bukan hanya diri kita yang dibereskan, tetapi kita sedang berbicara tentang hubungan kita secara sosial dengan orang-orang lain. Dibereskan satu persatu, indah rasanya. Apalagi yang utama, kita dibereskan dengan Tuhan. Aduh, ini anugerah yang terbesar. Sudahkah kita hari ini mengampuni, mengasihi musuh kita? Sudahkah kita mentaati firman Tuhan tanpa memelintir sana sini dengan egois kita? Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memiliki waktu berdoa secara pribadi. Kiranya memandang diri kita apakah sudah layak di hadapan Tuhan dengan penuh ketaatan mengasihi sesama kita tanpa memandang batas, termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkali-kali kami mendengar perkataan-Mu supaya kami mengampuni sesama kami, termasuk orang-orang yang menjadi musuh kami. Tetapi kiranya hari ini ya Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, memberikan kekuatan dan kemauan untuk terus-menerus mengasah iman rohani kami, hidup bersama-sama dengan Tuhan, dengan mampu mengampuni, mengasihi orang yang menyakiti kami. Kami percaya ini berat ya Tuhan, kiranya kekuatan Tuhan cukup untuk menopang kami. Ada banyak tantangan ya Tuhan, tetapi kiranya Engkau sungguh menolong kami. Biarlah kami menjadi orang yang pemurah, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui kesaksian hidup kami di dalam kasih kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami hanya memohonkan Roh Kudus bekerja terus-menerus mengingatkan kami supaya kami mengasihi musuh kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.